There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mafidatul Laili. Nah teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Untuk yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan lagi kesusahan, semoga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Share aktivitasku lagi ya teman-teman. Sebelumnya aku mau ucapin banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengklik videoku ini. Semoga setelah kalian menonton bisa mengambil manfaat untuk isi videoku. Untuk yang baik bisa diambil, untuk yang jelek dibuang aja ya. Namanya juga manusia, tak ada yang sempurna. Nah ya teman-teman, semoga kalian tuh gak keberisikan dengan suara sapi yang selalu berteriak-teriak ya teman-teman. Mohon dimaklumi aja, soalnya emang ini tuh waktu senggang aku gitu ya, di waktu anak lagi tidur ya, bisa aku ngedapin ya pas suasana kayak gini bersamaan dengan suara sapi. Oh ya nih teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah ngikutin aku, yang sudah setia gitu ya buat nonton video aku. Untuk videonya seperti biasa ya, di rumah sederhana. Untuk kontennya juga seperti biasa, di rumah aja ya, nggak pernah jalan-jalan. Semoga kalian tuh nggak bosan ngikutin aku. Nah sebelumnya nih aku mau kasih tahu ke kalian ya, untuk suasana dapur nih di rumah bapakku lagi kotor banget. Soalnya aku tuh habis keluar gitu ya, habis nyambang anak, ada acara haul. Aku tinggal selama 3 harian. Jadi untuk dapur ini Masya Allah, untuk keadaannya emang lagi kotor banget, soalnya nggak dibersihin. Kalau nggak aku bersihin, nah di sini kalau ada ya salva sama pisau aku yang gaginya panjang banget, mohon dimaklumi aja ya. Soalnya untuk pisau yang biasanya aku buat masak di dapur ini lagi nggak tahu di mana tempatnya. Nah biasalah ya, kalau rumah dapur ditinggal seorang perempuan pastinya akan berantakan. Terus untuk alat-alat juga tempatnya ini tuh nggak semestinya gitu. Jadi di sini tuh pas aku mau masak, aku sudah cari pisau yang biasa aku pakai di dapur ini tapi nggak ketemu. Alhasil ya aku pakai pisau yang biasanya bapak aku buat ke warung. Nah jadi di sini tuh aku mau masak menu kulbis ya teman-teman. Ini tuh ada sebungkusan kulbis sayuran kol gitu ya, ada wortelnya, tapi untuk wortelnya ini tuh sudah pada busuk. Mungkin bapak ini kemarin ya dapatnya terus gak habis, jadi untuk kulbisnya aku buat masak aja. Nah di sini tuh tadi sebelumnya aku sudah masak nasi goreng, soalnya untuk nasi kan masih ada, sayang kalau dibuang. Jadi aku masak nasi goreng, dan di sini aku juga mau bikin olahan dari kulbis, yaitu OTOT ya teman-teman, bisa dibilang bakwan sayur gitu. Soalnya kalau aku bikin bakwan, kalau nggak ada kecambah atau toge, ini tuh aku nggak jadi bikin bakwan. Tapi di sini tuh ada kecambah ya, ada toge, jadi mau aku buat bakwan sayur. Nah siapa nih yang suka banget sama bakwan? Kalau aku sendiri untuk bikin bakwan ini agak ribet gitu ya, males aja. Keseringan untuk lauknya tiap hari ya tempe goreng aja, biasanya aku pakein tepung. Nah di sini untuk kulbisnya juga rada-rada ada yang busuk. Untuk yang busuk aku buang, tapi alhamdulillahnya masih bagus gitu ya. Untuk yang busuk, yang cepet busuk biasanya wortel. Nah ya teman-teman, untuk kalian yang lagi hadir nih, kalian lagi masak apa nih hari ini? Bisa ya kalian tulis-tulis di kolom komentar. Oh ya nih teman-teman, sambil kalian ngikutin aku lagi masak, aku mau cerita nih sedikit ke kalian semua. Untuk keadaanku yang akhir-akhir ini lagi males gitu ya buat mengonten, buat upload video, nggak tahu kenapa ya. Soalnya untuk cuaca juga, kalau sore lagi hujan, biasanya siang juga hujan. Terus untuk aku ngedubbing biasanya kan di waktu sore gitu ya. Untuk malam aku tuh bener-bener nggak bisa buat ngedubbing.
Takutnya suaraku ini tuh mengganggu orang lain pas waktu tidur gitu ya teman-teman. Soalnya untuk waktu malam kan memandang banget gitu ya, jadi nggak enak aja. Karena untuk ngedubbing sendiri ini tuh nggak bisa dipaksain gitu ya. Kalau semangatnya nggak tumbuh ya bakalan berantakan. Untuk ngomongnya juga akan belepotan. Jadi untuk ngedubbing ini tuh harus fokus, harus ada niat beneran gitu ya teman-teman. Kalau ngambil video ini tuh masih aman-aman aja ya teman-teman. Soalnya untuk videonya kan, untuk suaranya kan dikasih pas ngedit gitu. Jadi kalau ambil video ini tuh masih aman-aman aja ya, tanpa kendala, tanpa ngumpulin semangat juga. Jadi minta dukungan kalian ya teman-teman. Semoga untuk males aku ini nggak keterusan, untuk semangatnya bisa tumbuh lagi di diri aku. Nah, jangan salah juga ya sama aku untuk menggorengnya. Ini tuh pakai sendok, soalnya untuk sotil, untuk saringan juga. Lagi di tempat cucian piring ya, lagi menunggu pingin dicuci. Untuk peralatan di sini tuh lagi bersih banget ya. Bersihnya ini tuh nggak ada di rak, pada sama kotor gitu ya. Jadi setelah masak ini baru aku bersihin, tapi setelah beres rumah sendiri juga. Soalnya untuk rumah sendiri kan yang lebih penting gitu ya. Kalau rumah sudah bersih baru deh aku beberes di rumah bapak. Nah, dilanjut ya teman-teman. Setelah selesai menggoreng bakwan sayur, ote-ote maksudnya, di sini lanjut buat nyayur. Untuk bahannya ini tuh masih dengan kulbisnya. Soalnya untuk kulbis ini tuh emang rada banyak di warung bapak. Jadi aku pakai aja untuk ote-ote dan sekaligus buat nyayur sop. Nah, jadi inilah menuku hari ini ya teman-teman. Ada bakwan sayur dan sayur sop, tak lupa sambelnya juga. Nah, dilanjut aktivitasku ya teman-teman. Setelah aku memasak selesai, lanjut nih buat aku beberes cucian piring yang sudah menumpuk banget. Ini tuh tempat cucian sampai nggak kelihatan ya, soalnya emang kebel dengan peralatan yang kotor. Jadi di sini itu kenapa untuk cucian sampai menumpuk kayak gini? Ini tuh keadaan pas aku tinggalin cucian piring di rumah bapak. Ini tuh keadaan ya sudah pada menumpuk gitu ya, waktunya dicuci, tapi aku tinggal buat keluar buat nyambang anak sampai 3 hari. Jadi inilah penampakan tempat cucian piring yang penuh dengan perabotan kotor. Nah, semoga kalian tuh bisa menyadari gitu ya, bisa memaklumi gitu ya untuk rumah bapak aku yang kotor banget. Mohon maaf kalau ada temen yang lain yang gak suka dengan penampakan yang kurang enak gitu ya, bisa dibilang. Semoga kalian lihatnya ini tuh positifnya aja, untuk kalian bisa lihat semangat aku gitu ya buat beberes rumah bapak yang sudah pada kotor. Semoga dengan dukungan kalian aku tuh bisa rajin gitu ya buat beberes juga di rumah bapak. Oh ya nih teman-teman, sambil kalian ngikutin aku lagi nyuci piring yang sebanyak ini ya, yang pada menumpuk. Aku mau sapa-sapa dulu nih ke kalian semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Laili. Aku ibu 3 anak desa, tepatnya di kota Bojonegoro. Bila kalian berkenan, tolong bantu aku ya buat ngembangin channel sederhanaku ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan aku ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah like, comment, subscribe, dan share. Semoga kebaikan kalian semua dilipat gandakan oleh Allah dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan. Untuk yang baru hadir dan baru menemukan channelku ini, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa pula ya buat tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Terima kasih. Oh ya nih teman-teman, mungkin kalau di rumah bapak ini tuh ada cucian piring yang
bisa dicuci sambil berdiri gitu. Pastinya pas aku masak bisa sambil nyuci gitu ya. Tapi kalau nyucinya tempatnya pakai lesehan kayak gini, pastinya ya males juga ya buat berdiri terus nanti jongkok sambil menggoreng-goreng, kan agak ribet gitu ya. Tapi kalau mungkin gitu ya, semoga bisa tercapai gitu ya. Buat rumah bapak bisa ada cucian piring yang berdiri alias wastafel gitu ya, bisa sambil masak terus bisa nyuci piring. Pasnya untuk cucian piring gak menumpuk kayak gini. Nah, untuk kalian yang dengerin suaraku, semoga kalian tuh tetap enjoy aja ya dengan suara terus dengan nada yang kurang enak pastinya. Untuk kata-katanya juga belepotan, gak teratur gitu. Soalnya untuk biasanya aku pas ngomongan gitu ya di rumah ini tuh nggak pakai bahasa Indonesia gitu ya. Jadi untuk aku berbahasa Indonesia kayak gini ya agak-agak kaku gitu ya. Kalau mau ngomong juga kadang harus dipikir dulu, nggak lancar gitu ya teman-teman. Semoga kalian bisa memaklumi keadaan aku. Nah, alhamdulillah untuk cucian sudah aku cuci dan sudah aku bilas. Jadi sekalian aku mau gosok-gosok tempat cucian piring ini ya, biar nggak licin, nggak terlihat kusam, biar keset gitu ya teman-teman. Sekalian beberes, nggak setengah-setengah, meskipun nggak beneran kinclong, tapi kalau disikat-sikat kayak gini kan rada keset gitu ya. Nah, mungkin ada teman yang safar sama tutup geno. Ini itu di depan aku namanya, kalau di daerahku ini namanya geno gitu ya. Untuk tutupnya ini tuh emang kumel kayak gitu, meskipun digosok yang penampakannya ya pasti gitu. Karena ini tuh emang dah lama banget gitu ya teman-teman, terus keterusan kena air, jadi untuk penampakannya ya kayak gini, nggak bisa dibersihin lagi. Nah, dilanjut nih ya, aku mau sapu-sapu dapur. Masya Allah, jangan kaget ya teman-teman untuk sampah yang banyak banget. Soalnya ini tuh mungkin sudah seminggu lebih ya nggak disapu-sapu, jadi untuk sampahnya sudah pada menumpuk. Dan jangan sapu juga sama meja yang sudah bau gitu ya, sudah memulau. Ini tuh juga waktunya digosok-gosok, dibersihkan. Nah, tak lupa juga untuk aku nyapu-nyapu di bawah-bawah kompor, di bawah meja ya. Soalnya untuk bapak aku biasanya kalau buang bungkus kopi suka ditaruh di bawah aja, nggak ditaruh di sampah. Jadi mau aku bersihin sekalian dari bawah-bawah juga. Nah, dilanjut nih, setelah menyapu nih aku mau bersihin meja ya, yang biasanya buat aku menata persiapan buat memasak ya di sini. Ini tuh keadaannya sudah terlalu kotor banget, jadi mau aku gosok-gosok biar bersih meskipun nggak kinclong-kinclong amat. Soalnya untuk aku pas memasak gitu nggak langsung dibersihin, tapi langsung aku tinggal pulang aja. Karena untuk masaknya kan pagi, terus keadaan punya 2 anak yang sekolah gitu ya teman-teman, jadi emang rempong banget pasti pagi hari. Nah, tak lupa juga nih aku mau sekalian buat menggosok-gosok kompor yang sudah nggak tahu ini tuh keadaannya kayak gimana. Yang penting bisa dibuat memasak gitu ya teman-teman. Maaf untuk aku pas bersihin kompornya sedikit gitu ya, soalnya pas aku ngambil videonya HP-nya ini tuh nggak tahu kenapa anjlok gitu ya, tapi nggak sampai jatuh. Dan aku tuh nggak sadar, tahu-tahu pas mau aku skip gitu ya, tapi sudah keadaannya sudah anjlok.
Nah, tak lupa di sini tuh aku juga sapu-sapu rumah Bapak. Jangan salah juga sama sampah yang sudah menumpuk ya, Allah. Ini tuh rumah Bapak emang super kotor gitu ya, dari dalam sampai luar. Jadi aku tuh gergetan banget gitu ya, baru pulang ke pondok tapi lihat rumah Bapak, Masya Allah sudah pada kotor. Jadi mau aku bersihin sekalian. Nah, di sini tuh halaman juga keadaannya sampah-sampah menumpuk banget. Sebenarnya nggak enak gitu ya kalau dilihatin tetangga pas ke warung Bapak, tapi mau gimana lagi, untuk orangnya itu nggak menggubris kalau nggak aku bersihin. Nah, untuk kalian yang shuffle sama sapu aku yang separuh ada separuh nggak ada, soalnya ini tuh adanya cuma ini ya sapunya, jadi aku pakai aja. Sebenarnya untuk nyapunya sendiri ini tuh butuh tenaga ekstra, soalnya untuk sapunya kan nggak lengkap gitu ya teman-teman. Jadi mau gimana lagi ya, disemangatin aja sendiri biar semangat, meskipun untuk keadaannya kurang mendukung, tapi ya alhamdulillah bisa buat menyapu, bisa buat bersihin halaman Bapak. Nah ya teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf ya kalau ada salah kata. Dari aku pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.